Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan asal muasal mimbar Nabi. Mari kita ikuti terus uraian ini sampai selesai. Kita mendekati kubah hijau, yang mana kubah hijau ini di bawahnya rumah Nabi bersama Siti Aisyah. Nabi dikuburkan di dalam rumahnya, tepatnya di dalam kamarnya, tepatnya di bawah tempat tidurnya. Samping kanannya sedikit Abu Bakar dan samping kanannya sedikit Umar bin Khattab. Kita bagi salam terlebih dahulu. Pemirsa sekalian, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, asal muasal mimbar Nabi dulu, dia hanya terbuat dari sebuah pohon korma. Jadi pohon korma yang sudah tua, lantas ditebang, dirapikan, lantas ditancapkan di depan masjid berupa tiang. Itulah mimbar Nabi. Suatu hari ada seorang perempuan Ansor, ibu-ibu orang Madinah, orang kaya, banyak pekerjanya. Di antara pekerjanya ada yang ahli tukang kayu. Lantas perempuan ini mendatangi Nabi. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, saya mau buatkan kau sebuah mimbar yang bagus dari kayu. Ada anak tangganya 3 buah." Akhirnya Nabi kata, "Silahkan kau buat." Satu ide, gagasan yang sangat cemerlang sekali. Mimbar makin tinggi, makin jauh terlihat, suara makin jauh terdengar. Jadi Nabi langsung terima. Itulah pemirsa sekalian, Nabi ini tidak melakukan sesuatu kadangkala beliau memikirkan umatnya, takut menjadi beban bagi umatnya, maka dia tidak lakukan. Seperti salat tarawih 20 rakaat di masjid, Nabi tak buat. Akhirnya di zaman Umar buat. Bahkan Umar berkata, inilah bid'ah yang paling bagus. Kemudian juga Nabi tidak melakukan sesuatu, ada kalanya tidak terpikirkan oleh beliau.
Ada hal-hal yang tidak terpikirkan, seperti pembuatan mimbar dari kayu yang tinggi, ada anak tangganya 3 buah, tak terpikirkan. Jadi apabila ada masukan seperti itu, Nabi langsung terima. Singkat cerita, setelah selesai pembuatan mimbar dari kayu, ada anak tangganya 3 buah, lantas Nabi pakailah mimbar barunya ini tepat pada hari Jumat untuk sholat Jumat. Akhirnya Nabi naik ke atas anak tangga mimbarnya, sampai di atas Nabi memulai khutbahnya. Tiba-tiba terdengar suara rintihan, suara tangisan. Semakin lama semakin keras tangisan tersebut. Orang-orang di dalam masjid kebingungan, ini tangisan dari mana seperti ini. Akhirnya Nabi yang sudah memulai khutbahnya, beliau turun, beliau hampiri, beliau dekati bekas mimbar lamanya, pohon korma yang sudah mati. Nabi peluk, Nabi usap-usap. Akhirnya dia pelan suara tangisannya, akhirnya berhenti menangis. Dia berhenti menangis. Orang-orang di dalam masjid baru menyadari bahwa sumber tangisan ini rupanya dari mimbar lama Nabi. Rupanya mimbar lama Nabi ini dia menangis begitu dahsyatnya, karena dia tidak mau ditinggal oleh Rasulullah, hanya beberapa jengkal saja. Dari tempat dia itu ke mimbar yang baru hanya beberapa jengkal saja dibuatkan. Nangis begitu dahsyatnya. Lantas Nabi, setelah dia diam, Nabi berkata di hadapan orang-orang yang ada di dalam masjid, Nabi bersabda, demi Allah, kalau sekiranya saya tidak usap-usap dia akan menangis sampai hari kiamat. Dia akan menangis sampai hari kiamat. Demi Allah, kalau saya tidak usap-usap dia akan menangis sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Kita sambil jalan melihat suasana menjelang maghrib di Masjid Nabawi. Payung-payung baru saja ditutup. Di hadapan kita Jannatul Baqi. Demi Allah, sekiranya saya tidak peluk dia, saya tidak usap-usap dia akan menangis sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Itulah para ulama terdahulu apabila mereka menceritakan, meriwayatkan hal ini, tentang peristiwa ini, mereka menangis. Seperti Imam Hasan Al-Basri yang menangis kemudian berkata, kenapa kita sebagai manusia tidak ada kerinduan kepada Rasulullah sebagaimana pohon korma ini yang sudah mati nih, yang jadi mimbar Nabi nih. Tidak ada seperti 50%-nya ataupun 20%-nya. Lantas setelah mimbar tadi berhenti menangis, Nabi berkata, Nabi kasih 2 pilihan kepada pohon korma ini.
bekas mimbar lamanya. Sekarang bagaimana? Engkau mau hidup di sini segar bugar sampai hari kiamat, ataupun saya pindahkan engkau ke sorga agar dapat menemani aku di sorga? Maka dia pilih sorga. Pilih sorga supaya dia dapat menemani Nabi di sorga. Akhirnya Nabi gali lubang di bawahnya, dikuburkan di bawahnya. Ada yang mengatakan dibelah kayunya buat penyangga atap masjid. Wallahu alam. Jadi itulah muasal daripada mimbar Nabi. Hanya terbuat dari pohon korma yang sudah tua, kemudian dirapikan, ditancapkan di depan masjid berupa tiang. Itulah mimbar Nabi. Jadi asal muasal mimbar Nabi seperti itu, hanya terbuat dari pohon korma, ditebang, dirapikan, ditancapkan di depan masjid berupa tiang. Itulah mimbar Nabi. Nabi selalu berpegangan di mimbarnya tersebut. Apabila khutbah, beliau selalu bersandar di mimbarnya tersebut. Tatkala dibuatkan mimbar baru, Nabi berpindah ke mimbar barunya, dia menangis begitu dahsyatnya. Jadi itulah jamaah sekalian, pemirsa sekalian, mudah-mudahan kedatangan kita ke Madinah ini sanggup berkorban apa saja untuk bisa sampai ke Madinah ini, karena didorong rasa cinta kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Sekedar ingin memberi salam dari dekat, dari hadapan mereka, yang mana selama ini kita memberi salam, Nabi jawab salam kita dari manapun kita. Dalam tahiyat akhir kita, dalam tahiyat kita, Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, Nabi jawab. Tapi kenapa kita sengaja susah payah untuk sampai kemari, walaupun datang ke Madinah ini tidak ada kaitan dengan haji, dengan umroh, bukan rukun, bukan wajib, bahkan bukan sunat, bukan sunan haji, sunat tidak ada, tidak termasuk sunan haji, sunan umroh pergi ke Madinah tidak ada. Jadi itu tadi, walaupun tidak ada kaitan dengan haji dan umroh, karena didorong rasa cinta kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Apabila hal ini yang mendorong kita untuk datang kemari, maka insya Allah kita termasuk hadis Nabi yang berbunyi almar'u ma'aman ahabba. Orang nanti pada hari kiamat akan disatukan, akan dikumpulkan bersama siapa yang mereka cintai semasa di dunia ini. Jadi walaupun amalan kita tidak ada apa-apanya dibanding sahabat-sahabat dulu, namun hadis Nabi berbunyi almar'u ma'aman ahabba. Suatu hari Nabi masuk ke dalam masjidnya, kemudian beliau tidak melihat satu sahabatnya yang bernama Sauban. Lantas Nabi bertanya, aina Sauban? Kemana Sauban? Tak kelihatan. Ada yang ngasih tahu, ya Rasulullah, dia lagi sakit ya Rasulullah. Akhirnya Nabi langsung ke rumah Sauban, ingin melihat sahabatnya, ingin melihat Sauban yang sedang sakit. Sampai di rumah Sauban, Nabi mendapati Sauban sedang menangis sejadi-jadinya, terseduh-seduh. Lantas Nabi tanya, malak ya Sauban, kenapa engkau menangis seperti ini wahai Sauban? Sauban menjawab, ya Rasulullah, saya menangis seperti ini karena saya memikirkan sesuatu.
Manakala hal ini terpikirkan oleh saya menangis seperti ini ya Rasulullah. Apa yang kau pikirkan wahai Thauban? Yang kupikirkan ya Rasulullah, suatu saat nanti semua kita mati. Engkau mati, kami mati, engkau di sorga, kami di sorga. Bagaimana kami bisa bertemu dengan engkau? Sedangkan sorgamu amat sangat tinggi kelasnya. Sedangkan sorgamu amat sangat tinggi derajatnya. Itu pun kalau kami di sorga ya Rasulullah. Kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya, sedangkan sekarang ini, kata Thauban, sedangkan saat ini ya Rasulullah, kita selalu bersama, kita selalu berdekatan, kita selalu dalam satu majelis. Rasanya kami tidak sanggup berpisah dengan kau walaupun hanya sekejap. Kami tidak sanggup ya Rasulullah berpisah dengan kau walaupun hanya sekejap. Bayangkan kecintaan sahabat-sahabat Nabi dulu seperti itu, pemirsa sekalian. Lantas Nabi hibur hati Thauban. Absyir ya Thauban, kabar gembira wahai Thauban. Bergembiralah engkau sekarang wahai Thauban. Almarhum ma'aman ahab. Orang nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan, akan dihimpun, akan disatukan bersama siapa yang mereka cintai semasa di dunia ini. Akhirnya Thauban berhenti menangis, dia tersenyum betapa gembiranya hatinya mendengarkan hadis Nabi yang berbunyi almar'u ma'aman ahab. Orang nanti pada hari kiamat akan disatukan, akan dikumpulkan bersama siapa yang mereka cintai semasa di dunia ini. Saya kira cukup sampai di sini uraian kita tentang asal muasal mimbar lama Nabi, asal muasal mimbar Nabi. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Mohon kepada yang belum subscribe, berlangganan agar menekan subscribe, kemudian like, menyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video yang baru, dan disebarkan, dibagikan kemana-mana ke grup-grup yang lain. Insyaallah jadi amal jariah. Balighu anni walau ayah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.